Insya Allah dalam kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari mini research kami. Pertama-tama sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 10, saya dengan Dina Syafriati Wardani, dan juga ada teman saya yaitu Sakinah Fauzia Nur. Nah, dalam memenuhi tugas ini, kami meneliti atau kami menganalisis minat dan hasil belajar siswa dilihat dari gender. Nah, latar belakang masalah kenapa kami memilih judul ini, ya dilihat dari pelaksanaan pembelajaran di lapangan, terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan. Di antaranya adalah kurangnya minat siswa dan rendahnya hasil belajar siswa dalam pelajaran matematika, terutama pada siswa laki-laki. Nah, siswa perempuan terkesan lebih menonjol dalam minat ataupun hasil belajarnya. Maka dari itu, kami tertarik untuk melakukan analisis terhadap minat dan hasil belajar matematika siswa dilihat dari gender. Untuk melakukan penelitian ini atau mini research ini, kami melakukan beberapa tahapan. Yang pertama adalah penyusunan LKA atau identifikasi masalah dan penyebab. Nah, dalam penyusunan LKA ini, untuk jenis permasalahannya, kami memilih dua permasalahan. Yang pertama adalah pendidikan berkualitas. Yang kedua adalah kesetaraan gender. Nah, adapun masalah yang diidentifikasi dari pendidikan berkualitas adalah minat belajar siswa pada pembelajaran matematika. Analisis identifikasi masalahnya, siswa lebih tertarik pada hal lain daripada pembelajaran matematika. Eksplorasi penyebab masalahnya atau wawancara dan juga literaturnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika, siswa cenderung tertarik pada hal lain ataupun pelajaran lain dibandingkan dengan pelajaran matematika. Untuk penentuan penyebab masalahnya, berdasarkan kajian literatur dan wawancara kepada guru didapat kesimpulan bahwa yang pertama, bahan pelajaran yang diberikan kepada siswa kurang menarik. Lalu yang kedua, siswa tidak memerhatikan ketika pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, siswa kurang berkontribusi aktif saat pembelajaran soal latihan. Adapun kajian literaturnya, kami mengambil dua sumber. Yang pertama dari Sirait 2016 dan juga untuk yang kedua adalah sumber dari Afrianto dan Herlina tahun 2020. Nah, untuk permasalahan kedua yaitu kesetaraan gender, untuk masalah yang diidentifikasinya, hasil belajar matematika pada siswa laki-laki cenderung lebih rendah dibandingkan dengan siswa perempuan. Adapun untuk analisis identifikasi masalahnya, yang pertama adalah kurangnya motivasi dalam belajar matematika, lalu tidak adanya minat dalam belajar matematika, dan hasil belajar matematika siswa SMA cenderung lebih rendah dibandingkan siswa perempuannya. Lalu eksplorasi penyebab masalah. Menurut hasil wawancara dengan guru matematika, bahwasannya hasil belajar dalam pembelajaran matematika sangat jauh dibandingkan dengan siswa perempuan. Namun ternyata dalam mata pelajaran olahraga, siswa laki-laki lebih unggul. Kemudian penentuan penyebab masalah. Berdasarkan kajian literatur dan wawancara kepada guru, didapatkan kesimpulan bahwasannya minat hasil belajar ini juga dipengaruhi oleh minat belajar, sehingga jika minat belajar siswa itu kurang, maka hasil belajarnya pun akan kurang. Nah, untuk selanjutnya kami menyusun LKB yang dalamnya terdapat masalah terpilih yang akan diselesaikan. Nah, dari permasalahan yang tadi yaitu pendidikan berkualitas dan juga kesetaraan gender, kami memilih untuk meneliti hasil belajar matematika pada siswa laki-laki cenderung lebih rendah dibandingkan dengan siswa perempuan. Nah, untuk akar penyebab masalahnya, yang paling krusial adalah motivasi dan minat belajar pada siswa laki-laki yang cenderung rendah dan ketertarikan siswa pada bahan materi yang diajarkan.
Adapun untuk instrumen yang dirancang, kepada guru kami menyusun teks wawancara. Adapun untuk siswa, kami menyusun angket yang nantinya akan berbentuk Google Form dan diberikan melalui grup WhatsApp. Tentunya diperantarai oleh guru yang bersangkutan. Kemudian yang selanjutnya juga adalah teks wawancara kepada siswa. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Selanjutnya mungkin silahkan kepada rekan saya yaitu Sakinah. Ya, terima kasih Teh Dina. Di sini saya akan melanjutkan terkait pembahasan LKC yaitu tentang rencana aksi. Untuk judul atau nama proyeknya sendiri yaitu kesetaraan gender, bentuk aksinya yaitu wawancara dan sebaran angket. Nah, dalam kegiatan LKC ini terdapat beberapa bentuk kegiatan. Yang pertama yaitu diskusi dengan teman kelompok, yang kedua survei tempat penelitian, yang ketiga melakukan perencanaan waktu wawancara dan sebaran angket, yang selanjutnya melakukan kegiatan wawancara dan penyebaran angket. Nah, dalam bentuk kegiatan yang pertama, yaitu untuk langkah kegiatannya, kami menentukan waktu yang tepat untuk melakukan diskusi, dan untuk diskusinya sendiri kami melakukan secara virtual, yaitu melalui Google Meeting. Nah, untuk waktu kegiatannya yaitu Minggu 18 Desember 2022, untuk target yang dicapainya yaitu teks wawancara dan angket. Nah, untuk yang kedua, kami melakukan survei tempat kegiatan penelitian. Untuk sasarannya yaitu sekolah yang akan dijadikan tempat penelitian. Nah, untuk sekolah yang kami pilih yaitu SMA Al-Muqtariyah Raja Mandala yang bertempat di Kecamatan Cipatat. Untuk langkah kegiatannya yaitu kami mendatangi sekolah tersebut untuk melakukan perizinan. Nah, untuk waktunya yaitu Senin 19 Desember 2022. Setelah kami diberi izin, kemudian kami melakukan kegiatan selanjutnya yaitu melakukan perencanaan waktu wawancara, dan sebaran angket. Nah, untuk sasarannya yaitu guru dan siswa. Untuk langkah kegiatannya, setelah kami diberi izin, kemudian kami menemui salah satu guru mata pelajaran matematika untuk melakukan perencanaan terkait kapan waktu wawancara yang tepat untuk dilaksanakan. Nah, untuk yang selanjutnya, yaitu melakukan kegiatan wawancara dan penyebaran angket. Untuk sasarannya yaitu guru dan siswa. Untuk waktu pelaksanaannya yaitu Kamis 22 Desember 2022. Nah, untuk target yang dicapainya itu hasil wawancara dan jawaban angket siswa. Nah, untuk angketnya itu sendiri diberikan kepada siswa SMA kelas 12 IPA 2. Untuk yang selanjutnya, di sini ada lampiran teks wawancara beserta angket yang diberikan kepada siswa. Nah, untuk teks wawancara yang diberikan kepada salah satu guru mata pelajaran matematika di SMA Al-Muqtariyah Raja Mandala, yaitu untuk teks wawancaranya yang pertama, kami menanyakan bagaimana sistem belajar di sekolah SMA Al-Muqtariyah Raja Mandala ini, kemudian bagaimana cara Bapak atau Ibu untuk meningkatkan minat belajar siswa terhadap matematika, yang ketiga, apakah dengan melakukan cara tersebut dapat meningkatkan minat belajar siswa, yang keempat, bagaimana hasil belajar siswa setelah menggunakan cara tersebut, yang kelima, mengapa hasil belajar siswa perempuan lebih baik dari siswa laki-laki. Nah, untuk angketnya sendiri, di sini kami menyiapkan 10 pertanyaan dengan 6 pertanyaan positif dan 4 pertanyaan negatif. Nah, untuk keterangannya, SS itu adalah sangat setuju, untuk S sendiri itu setuju, untuk TS tidak setuju, dan untuk STS itu sangat tidak setuju. Nah, kemudian kita lanjut ke LKD yaitu hasil aksi. Tanggal aksi untuk yang pertama yaitu Kamis 22 Desember 2022. Bentuk kegiatannya yaitu pemberian angket kepada siswa kelas 12 IPA 2. Instrumen yang digunakannya itu angket. Kemudian Kamis 22 Desember 2022 kami melakukan wawancara dengan salah satu guru matematika. Untuk sasarannya itu guru matematika di SMA Al-Muqtariyah Raja Mandala dan instrumen yang digunakan yaitu teks wawancara.
Nah, untuk hasil wawancara dengan guru, yang pertama kami mendapatkan jawaban yaitu di SMA Al-Muqtariyah Raja Mandala sekarang sudah mulai menerapkan kurikulum merdeka walaupun tidak secara menyeluruh. Seperti dalam pembelajaran matematika, kami menggunakan kurikulum merdeka. Jadi tidak semua materi diberikan kepada siswa, namun hanya materi yang memang siswa butuhkan dan dipikir penting untuk kedepannya. Nah, yang kedua, untuk meningkatkan minat siswa, yaitu dengan melakukan pendekatan kepada siswa atau siswi. Dengan begitu, ketika siswa sudah menyukai gurunya, maka otomatis siswa juga akan menyukai pelajaran tersebut. Nah, yang ketiga, sejauh ini dapat meningkatkan minat belajar siswa. Dengan melakukan pada siswa dapat menumbuhkan semangat siswa ketika bertemu dengan mata pelajaran matematika. Nah, yang keempat yaitu terdapat hasil yang lebih baik setelah dilakukan pendekatan kepada siswa. Dan yang terakhir yaitu dalam hal ini, hasil belajar siswa tidak ditentukan oleh gender, tapi yang membedakan atau yang mempengaruhi hasil siswa adalah minat, usaha, kemampuan, dan juga motivasi siswa ketika berada dalam proses pembelajaran. Misal, ketika kita ambil salah satu contoh yaitu minat. Untuk sebagian siswa, teori itu lebih menyenangkan dibandingkan praktik. Tetapi, sebagian yang lain lebih menyukai praktik dibanding teori. Dan itu akan mempengaruhi hasil belajar siswa nantinya. Nah, untuk yang selanjutnya, analisis hasil di lapangan. Berdasarkan hasil analisis angket, dari 36 siswa di kelas 12 IPA 2, hanya 27 orang yang berkenan untuk mengisi angket tersebut, dikarenakan sebagian siswa lagi terhalang oleh beberapa kendala yang ada. Nah, berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa rata-rata pada siswa perempuan lebih besar daripada pada siswa laki-laki. Siswa perempuan mencapai jumlah rata-rata 64,75, sedangkan siswa laki-laki mencapai 63,57. Walaupun selisih dari keduanya hanya berbeda 1,18, namun tetap saja lebih besar hasil dari siswa perempuan dibandingkan siswa laki-laki. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan paparan yang tadi sudah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa minat dan hasil belajar siswa laki-laki itu lebih rendah dibandingkan siswa perempuan. Perbedaan di antaranya keduanya hanya mencapai 1,18. Namun hal ini tetap menunjukkan bahwa siswa laki-laki lebih rendah dalam minat dan hasil pelajaran matematika. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru matematika, dapat diambil salah satu solusi untuk meningkatkan minat belajar yaitu dengan pendekatan kepada siswa. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.